This video is brought to you by Talata Kontraktor. Menurut saya yang namanya rumah itu harus sesuai dengan pemiliknya, baik itu dari segi ruangannya, suasana yang dihadirkan, hingga fasad depan rumahnya itu harus menggambarkan, oh rumah ini aku banget nih. Nama saya Lintang, saya arsitek Talata. Rumah ini akan dibangun di lahan dengan ukuran 8 x 20 meter, dan rumah ini terdiri dari 2 lantai. Nah, untuk carportnya sendiri itu bisa memuat 1 mobil. Lalu dari carport ini kita bisa langsung melihat ada main entrance untuk masuk ke area rumah, dan juga kelihatan nih ada garasi motornya. Nah, untuk si main entrance sendiri ini itu si pemilik ingin ada gebyok Jawanya, tapi untuk warnanya dia ingin yang warnanya whitewash. Nah, ketika gebyok Jawanya ini kita buka, kita bisa masuk ke dalam area foyernya. Nah, di foyer ini kita bisa melihat ada pohon rambutan, yang mana itu pohon yang sudah ada sebelumnya. Jadi kita mempertahankan pohon rambutannya supaya tetap ada di sana. Nah, dari foyer ini kita bisa jalan lurus, nanti kita melihat ada entrance untuk masuk ke rumahnya sendiri. Nah, ketika entrance kita buka, kita langsung dihadapkan dengan inner court yang ada di dalam rumah ini sendiri. Nah, kenapa di rumah ini itu ada inner court? Jadi, si pemilik ini adalah orang yang suka dengan tanaman. Nah, mereka ingin ada nuansa alam yang ada di dalam rumahnya sendiri ini. Nah, lalu dari entrance ini, kita ketika melihat ke kiri, kita akan langsung masuk ke area hobby room. Nah, di hobby room ini kita sengaja menaruh ada piano, ada drum juga, lalu ada juga sofa. Nah, kenapa ada piano sih? Jadi ceritanya, Pak ini adalah seorang guru piano. Nah, dia ingin ada ruangan yang menggambarkan identitasnya dia nih. Di area hobby room ini, yang memisahkan area hobby room dengan area luar, itu kita pakai pintu geser. Nah, pintunya ini besar-besar nih. Nah, kenapa kita buat ukuran pintunya itu besar-besar, supaya ketika di dalam ada feel kalau kita juga ada di luar. Jadi ada kesenyambungan nih antara indoor dan outdoornya. Nah, lalu dari kita kembali lagi ke inner court. Dari inner court, ketika kita berbelok ke kanan, kita akan masuk ke area kitchen. Nah, di kitchen ini meskipun fungsi rumahnya ini adalah rumah santai, tapi fungsi dasarnya tetap ada nih. Jadi si pemilik masih bisa memasak di rumah tersebut. Dari kitchen ini kita juga ada coffee table, yang mana ketika digunakan untuk nongkrong di situ, kalian bisa nongkrong sambil melihat ke arah taman, ke arah pohon yang sengaja kita pertahankan. Nah, dari sisi kitchen ini kita juga ada toilet dan kamar mandi. Jadi untuk teman-teman yang datang, anak keluarga datang, itu untuk toilet itu sudah tersedia di lantai 1. Jadi mereka tidak perlu naik ke lantai 2 masuk kamar, tapi mereka bisa tetap ada di lantai 1. Nah, setelah menaiki tangga, kita akan bertemu dengan ruang keluarga nih. Nah, di ruang keluarga ini ada satu area yang namanya living window. Jadi klien kami ingin dia bisa melihat pemandangan ke arah perbukitan Gombel Baru ketika dia duduk dan berdekatan dengan jendela. Lalu
kita buat di mana di jendela ini kita kasih ada tempat duduk terbuat dari beton, kemudian dia bisa duduk di situ sambil menikmati pemandangan ke arah perbukitan Gombel Baru. Nah, lalu keluarga klien ini adalah tipikal keluarga yang suka nonton bareng-bareng nih. Nah, karena itu di area ruang keluarga itu ada TV besar yang kita pasangkan di sana supaya mereka bisa nonton bersama di tempat tersebut. Masih di lantai 2, setelah kita menaiki tangga, itu ada sitting area nih, di mana keluarga ini bisa duduk di sana, bareng-bareng di sana, bisa bersantai, bisa bekerja. Kenapa? Karena sitting area ini kita memanfaatkan void yang menyambung dari inner part yang ada di bawah. Jadi inner part yang ada di lantai 1 itu menyambung sampai ke atas, kita buat void, di mana ketika mereka duduk di sitting area ini, mereka bisa melihat ke arah pohon. Nah, sitting area ini untuk voidnya sendiri itu bisa tembus sampai ke atas, karena di area atasnya itu kita kasih skylight. Jadi untuk matahari itu sinarnya bisa masuk ke dalam rumahnya nih. Jadi meskipun rumah ini itu bertemakan industrial, tapi kita masih melibatkan peran alam ke dalam desainnya. Lalu di dalam rumah ini juga ada bedroom nih. Di dalam bedroomnya ini total ada 2 kasur. Nah, 2 kasur ini diperuntukkan untuk pasangan orang tua, juga untuk anak-anak mereka. Nah, untuk kasurnya ini tetap kita kasih pemisah nih. Jadi ada perbedaan antara area 1 dengan area kasur yang lainnya. Nah, pembatasnya itu kita pakai partisi dari pintu lipat yang bisa dibuka. Nah, bedroom ini sifatnya kan area yang paling privat dari rumah ini sendiri. Nah, karena itu untuk area bedroom ini kita desain sebisa mungkin mereka yang sedang tidur, sedang bersantai di bedroom itu tidak perlu untuk ke area lain untuk melakukan kegiatan tertentu. Misalkan untuk kegiatan yang melibatkan kamar mandi, di dalam area bedroom ini sudah ada kamar mandi dalam, dilengkapi dengan toilet, dan tentunya ada shower, juga ada wastafelnya juga. Nah, kemudian di dalam bedroom ini kita juga kasih ada working space nih. Jadi untuk working space-nya sendiri itu dia kita kasih ada jendela, dan itu menghadap ke arah perbukitan Gombel Baru. Jadi mereka bisa bekerja sambil menikmati pemandangan keluar. Proyek rumah santai yang ada di Jatingaleh ini adalah proyek yang unik ya, terutama karena klien kami sendiri ini sudah punya idealismenya sendiri, dia ingin rumah yang seperti apa. Nah, dan dengan desain yang dihasilkan, bisa dengan percaya diri saya bilang kalau rumah ini sudah sangat menggambarkan dengan jati diri si klien ini sendiri. Nah, rumah yang aku banget itu menurut saya adalah hak eksklusif bagi mereka-mereka yang membangun rumahnya nih. Dan itu adalah hak yang tidak bisa didapatkan ketika kita membeli rumah yang ada di perumahan. Karena belum tentu kebutuhan ruang, fisik bangunan yang kita beli dari perumahan itu belum tentu cocok dengan diri kita sendiri. Kembali lagi menurut saya, membangun lebih baik daripada membeli. Yuk konsultasi aja dulu.